Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang Network Address Translation. Untuk itu, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian NAT. Yang kedua, kita akan mempelajari jenis-jenis NAT. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan NAT. Yang keempat, cara kerja NAT. Dan yang terakhir, kelima, kita akan mempelajari sejarah Network Address Translation. NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses alamat IP publik tersebut. Berikutnya jenis-jenis NAT. Yang pertama terdapat Destination NAT. Destination NAT adalah sebuah NAT yang berfungsi untuk meneruskan paket dari IP publik melalui firewall ke suatu host dalam sebuah jaringan. Yang kedua ada Source NAT. Source NAT yaitu sebuah NAT yang bertugas untuk merubah source address dari suatu paket data. Berikutnya tentang kelebihan NAT. Adapun kelebihan NAT yaitu yang pertama, dengan adanya NAT, kita dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan. Yang kedua, dengan adanya NAT akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Yang ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Yang keempat, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Sampai di sini kalian paham ya tentang kelebihan NAT. Berikutnya kita akan membahas mengenai kekurangan NAT. Ada beberapa kekurangan NAT. Yang pertama, NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Yang kedua, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Yang ketiga dan terakhir, dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara kerja NAT. Ada beberapa tahapan dalam cara kerja NAT. Yang pertama, NAT akan menerima permintaan dari klien yang ditujukan ke suatu website, server remote, atau jaringan lainnya di internet. Setelah itu, NAT akan mencatat alamat IP klien tersebut dan menyimpan ke dalam address translation table. Lalu, NAT akan mengubah dan alamat IP pribadi yang ada pada paket ke nomor IP publik. Yang terakhir, NAT akan mengirimkan paket tersebut ke tujuan awal dengan alamat IP publik yang telah berubah. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan NAT dan cara kerja NAT, berikutnya kita akan mempelajari sejarah dari Network Address Translation. Pada pertengahan tahun 1990-an menjadi populer, NAT alat untuk mengurangi alamat IP versi 4 yang sudah banyak. Hal ini telah menjadi standar yang sangat diperlukan dalam fitur router untuk rumah dan kantor kecil. Kebanyakan sistem menggunakan NAT memerlukan untuk mengaktifkan beberapa host pada jaringan pribadi untuk mengakses internet menggunakan suatu alamat IP publik. Namun, pada awalnya, NAT break and vision model IP end-to-end konektivitas di internet, memperkenalkan komplikasi dalam komunikasi antar host, memiliki kinerja dan dampak NAT obscure jaringan internal dari struktur. Semua lalu lintas muncul ke pihak luar seperti itu berasal dari mesin gateway. Jaringan alamat terjemahan melibatkan kembali menulis sumber dan atau tujuan alamat IP dan biasanya juga disebut TCP atau UDP port, jumlah IP paket karena
lulus melalui NAT. Mungkin itu sejarah NAT yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari cara kerja dari firewall. Sekian materi pembelajaran hari ini mengenai Network Address Translation. Jika kalian terdapat pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.